Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke pelajaran 16B, kursus Bahasa Arab Understand Al-Quran the Easy Way. Di bagian ini kita akan belajar lanjutan dari fi'il amr dan nahi, fi'lun amr wa nahi. Di sana ada unsur, udhkur, u'bud, dan ukhluq. Seperti biasanya, kita akan belajar menggunakan TPI, Total Physical Interaction, agar mudah menarik dan interaktif. Apa itu TPI? Dengarkan, perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan bersamaan. Revisi pelajaran sebelumnya, masih ingat? Dan harus selalu ingat ada 3 bentuk kata dalam bahasa Arab: isim, kata benda; fi'il, kata kerja; harf. Isim tandanya ada al di depan atau akhirnya un, an, in, atau al di depan, di belakangnya ada un, in, ad. Sedangkan fi'il menjelaskan tentang suatu aktivitas. Dan harf adalah selain isim dan fi'il. Fi'il kata kerja. Dan kebanyakan fi'il dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf akar. Seperti fa'ala, fataha, nasara, daraba. Dan ada 3 bentuk kata kerja dalam bahasa Arab, apa saja? Madi, bentuk lampau. Kemudian mudhari, bentuk sekarang. Kemudian amar, bentuk perintah. Nah, pada pelajaran yang lalu kita telah belajar fi'il amar dan nahi, di mana dalam Al-Quran pola amar dan nahi, perintah dan larangan ini terdapat ratusan polanya di dalam Al-Quran. Ya, bisakah teman-teman sebutkan arti dari kata yang saya ucapkan dengan gerakan? If'al, lakukan. If'alu, lakukan. La taf'al, jangan lakukan. La taf'alu, jangan lakukan. Oke. Sekarang ikuti dalam bahasa Arabnya saja dengan gerakan if'al, if'alu, if'al, if'alu, la taf'al, la taf'alu, la taf'al, la taf'alu. Baik, kita telah pelajari fataha yaftahu iftah. Sebutkan artinya dengan gerakan iftah, buka. Iftahu, buka. La taftah, jangan buka. La taftahu, jangan buka. Sekali lagi, iftah, iftah, buka. Iftahu, buka. La taftah, jangan buka. La taftahu, jangan buka. Baik, kemarin ini kita jadikan tugas. Sekarang saya minta teman-teman sebutkan artinya. Ij'al, jadikan. Ij'alu, jadikan. La taj'al, jangan jadikan. La taj'alu, jangan jadikan. Baik, kita masuk pelajaran hari ini, dan hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi tentang kata kerja, dan materi telah dibagi dalam beberapa bagian kecil untuk memudahkan kita berlatih. Alhamdulillah, kita masuk bagian pertama. Sekarang dari kata nasara yansuru, unsur. Unsur artinya tolong. Unsur, tolong. Unsuru, tolong. La tansur, jangan tolong. La tansuru, jangan tolong. Baik, silakan teman-teman sebutkan artinya saja dengan gerakan. Unsur, tolong. Unsuru, tolong. La tansur, jangan tolong. La tansuru, jangan tolong. Sekali lagi, unsur, tolong. Unsuru, tolong. La tansur, jangan tolong. La tansuru, jangan tolong. Baik, sekarang ikuti ucapan saya bahasa Arabnya saja dengan gerakan. Unsur, unsuru, unsur, unsuru, la tansur, la tansuru, la tansur,
La tansuru. Sekali lagi. Unsur. Unsuru. Unsur. Unsuru. La tansur. La tansuru. La tansur. La tansuru. Baik. Silakan di pause videonya, latihan secara mandiri 2-3 kali ulangan. Silakan. Unsur. Unsur. La tansur. La tansuru. Baik. Perhatikan, dan di depan ada tabel fi'il madhi, mudhari, dan amr dan nahi. Dari kata nasara, yansuru, unsur. Nasara, nasaru. Nasarta, nasartu. Nasartum, nasarna. Yansuru, yansuruna. Tansuru, ansuru. Tansuruna, nansuru. Unsur, unsuru. La tansur, la tansuru. Baik, bisa teman-teman pause dan bisa latihan secara mandiri. Kita masuk bagian kedua. Percakapan sederhana. Ketika saya ingin minta unsur, tolong, unsur. Maka apa kita jawab? Saufa ansur. Saufa ansuru. Saya akan menolong segera. Segera saya akan menolong. Baik, saya minta teman-teman sekarang menjawab dengan gerakan. Unsur. Saufa ansuru. Unsuru. Saufa nansuru. Sekali lagi. Unsur. Saufa ansur. Unsuru. Saufa nansur. Baik, silakan di pause videonya. Latih bercakap secara mandiri atau dengan temannya 2-3 kali ulangan. Nah, mari kita tambahkan objek Zaidan. Sehingga kita meminta unsur Zaidan. Unsur Zaidan. Tolonglah Zaid. Unsur Zaidan. Tolonglah Zaidan. Maaf, tolonglah Zaid. Kenapa Zaidan? Karena dia objek. Unsur Zaidan. Maka apa kita jawab? Saufa ansuru Zaidan. Segera saya akan menolong Zaid. Saufa ansuru Zaidan. Segera saya akan menolong Zaid. Baik, saya minta teman-teman yang menjawab dalam bahasa Arab. Unsur Zaidan. Saufa ansuru Zaidan. Unsuru Zaidan. Saufa nansuru Zaidan. Sekali lagi. Unsur Zaidan. Saufa ansuru Zaidan. Unsuru Zaidan. Saufa nansuru Zaidan. Baik, silakan di pause videonya dan bisa berlatih dengan teman di sebelahnya atau berlatih secara mandiri 2-3 kali ulangan. Kita masuk bagian ketiga. Udhkur, ingat. Ikuti setelah saya dengan gerakan. Udhkur, ingat. Udhkur, ingat. Udhkuru, ingat. Udhkuru, ingat. La tadhkur, jangan ingat. La tadhkur, jangan ingat. La tadhkuru, jangan ingat. La tadhkuru, jangan ingat. Oke, baik. Sekali lagi. Udhkur, ingat. Udhkur, ingat. Udhkuru, ingat. Udhkuru, ingat. La tadhkur, jangan ingat. La tadhkur, jangan ingat. La tadhkuru, jangan ingat. Baik. Sekarang saya minta teman-teman yang menyebutkan artinya dengan gerakan. Udhkur, ingat. Udhkuru, ingat. La tadhkur, jangan ingat. La tadhkuru, jangan ingat. Sekali lagi. Udhkur, ingat. Udhkuru, jangan ingat. La tadhkur. Maaf. La tadhkur, jangan ingat. La tadhkuru, jangan ingat. Baik, sekarang mari bahasa Arabnya saja dengan gerakan. Ikuti setelah saya. Udhkur, udhkuru, udhkur, udhkuru, la tadhkur, la tadhkuru, la tadhkur, la tadhkuru. Sekali lagi. Udhkur, udhkuru,
La tadkur. La tadkuru. Baik, silakan teman-teman di pause videonya dan berlatih secara mandiri 2-3 kali. Baik, ini adalah tabel fi'il madhi, mudhari, dan amr dan nahi. Dari kata dzakara yadhkuru, mengingat. Dzakara, dzakaru. Dzakarta, dzakartu. Dzakartum, dzakarna. Yadhkuru, yadhkuruna. Tadhkuru, adhkuru. Tadhkuruna, nazkuru. Uzkur, uzkuru. La tazkur, la tazkuru. Silakan di-post jika ingin berlatih secara mandiri, dan setelah berlatih silakan dilanjutkan. Kita masuk bagian keempat, percakapan sederhana. Udkur, ingat. Saufa adkuru, saya akan ingat segera. Segera saya akan ingat. Udkur, saufa adkuru. Udkuru, saufa nadkuru. Baik, saya minta teman-teman sekarang yang menjawab dalam bahasa Arab. Udkur, saufa adkuru. Udkuru, saufa nadkuru. Sekali lagi, udkur, saufa adkur. Udkuru, saufa nazkur. Silakan di-post dan bisa berlatih secara mandiri atau dengan teman di sebelahnya. Kita tambahkan objek Allah. Uzkurillah. Artinya apa? Ingatlah Allah. Ingat Allah. Ingatlah Allah atau ingat Allah. Uzkurillah. Ingatlah Allah. Uzkurillah. Ingat Allah Allah. Maka kita jawab, Saufa azkurullah. Segera saya akan ingat Allah. Saufa azkurullah. Segera saya akan ingat Allah. Baik, silakan teman-teman yang menjawab sekarang. Dalam bahasa Arab dan dengan gerakan. Uzkurillah. Saufa azkurullah. Uzkurullah. Saufa nazkurullah. Sekali lagi. Uzkurillah. Saufa azkurullah. Uzkurullah. Saufa nazkurullah. Silakan di-post kembali videonya dan silakan berlatih. Baik, kita masuk ke bagian kelima. Dan kita telah mempelajari 4 pola kata kerja pada pertemuan sebelumnya. Perhatikan pola pertama, ada contohnya adalah kata fataha, yaftahu, iftah. Perhatikan kata fataha, yaftahu, iftah. Ketika baris fatah, ketiga huruf akar dari sebuah kata kerja berbaris fatah semuanya, fataha, dan kemudian baris kedua, huruf kedua dari kata akar, huruf akar dari kata kerja berbaris fathah juga, contohnya ada kata yaftahu, ya, huruf ta-nya berbaris fathah, maka ketika kita jadikan dia fi'il amar, jadikan huruf di depan sebelum fa-nya itu kasrah. Ada, coba perhatikan, fa-nya dimatikan, huruf pertamanya disukunkan, dan ditambahkan depannya huruf alif dengan harokat di bawah, kasrah. If'al. Fataha yaftahu iftah. Fa'ala yaf'alu if'al. Cara membuat fi'il amar dari pola pertama. Sukunkan huruf terakhir dan sukunkan huruf pertama, kemudian tambahkan alif dan harokatnya adalah kasrah. If'al. Fa'ala yaf'alu if'al. Fataha yaftahu iftah. Contoh kedua, ja'ala yaj'alu ij'al. Ja'ala yaj'alu ij'al. Ini adalah pola pertama. Kemudian pola kedua, nasara yansuru. Nasara yansuru. Perhatikan huruf yang kedua pada huruf akar dari kata kerja nasara, ketika dia menjadi mudhari, dia berubah menjadi dhammah, maka ketika kita jadikan fi'il amar, maka sukunkan huruf pertamanya yaitu nun, dan huruf terakhirnya ra, dan alif di depannya itu kita tambahkan dhammah. Sehingga kita baca fi'il amarnya menjadi unsur.
Nasara yansuru unsur. Contoh lain ada pada khalaqa yakhluqu ukhluq. Dzakara yadhkuru udhkur. Abada ya'budu u'bud. Baik, kita masuk pelajaran ke-6. Sebelumnya, silakan diulangi secara mandiri untuk 4 pola kata kerja ini, dan kita barusan pelajari 2 pola cara membuat fi'il amr, iftah dan unsur. Di pelajaran ke-6, tugas tentang fi'il amr, di sana ada u'bud. U'bud artinya sembah. U'budu sembah. La ta'bud jangan sembah. La ta'budu jangan sembah. Silakan berlatih sendiri di rumah dengan cara pause video dan silakan berlatih. Dan ini adalah tabel fi'il madhi, mudhari, dan amr serta nahi dari abada ya'budu, menyembah. Kemudian di tugas kedua, ukhluk, ciptakan, ukhluk, ukhluku, ciptakan. La takhluk, jangan ciptakan. La takhluku, jangan ciptakan. Silakan berlatih di rumah masing-masing. Dan ini adalah tabel fi'il madhi, mudhari, dan amr dari kata khalaqa yakhluqu, menciptakan. Karena khalaqa menciptakan hanyalah sifat Allah, jadi kita tidak akan mempraktekkan amar dan nahi dari kata kerja ini. Jadi kita tidak usah mempraktekkan amar dan nahi dari kata kerja ini, karena khalaqa menciptakan hanyalah sifat Allah. Baik, alhamdulillah kita selesai belajar pelajaran 16B dan sekarang kita masuk ke tips belajar. Belajar dengan menggunakan contoh. Belajar dengan menggunakan contoh. Apakah Anda tahu arti kata in? In? Baik. Ketika kita tambahkan atau kita berikan contoh insya Allah, di mana kata ini lebih kurang terdapat 500 kali lebih. 500 lebih. Insya Allah. Jika Allah berkehendak. Maka kita langsung mengingat in, pasti artinya adalah jika. Karena ada contohnya insya Allah. Metode untuk mengingat kata-kata dengan lebih baik adalah dengan melalui contoh. Contoh yang barusan kita pelajari, in artinya jika. Kita langsung meringat in artinya jika, karena ada contoh insya Allah. Jika Anda lupa contohnya, maka ada kemungkinan Anda lupa artinya atau bingung dengannya. Tapi kalau kita ingat contohnya, insya Allah kita akan tahu artinya. Jadi tidak perlu mengingat ke contoh jika Anda sudah pernah mengingat arti kata itu. Jadi kalau sudah tahu arti in, tidak perlu ingat contoh lagi. Tapi kalau kita lupa arti in, kita bisa mengingat contohnya insya Allah. Jika Allah menghendaki. Baik. Jika Anda ingat dengan contoh, maka Anda bisa menghafalnya dengan cepat. Anda bisa mempertahankannya lebih lama. Anda bisa mengingatnya lebih lama. Dan tidak akan tercampur antara kata-kata dan makna. Alhamdulillah, di akhir pelajaran ke-16 kita telah belajar total 194 kosakata yang terdapat di Al-Quran hampir 38.531 kali. Ingat, 7 tugas, 2 pada tilawah, baca Al-Quran dari mushaf 5 menit, dari hafalan 5 menit, belajar dari buku dan mufradat, dengarkan MP3 terjemahan kata per kata, sebarkan khusus ini, dan baca surat berbeda dalam sholat. Doakan diri kita sendiri, Rabbi zidni ilma, dan doakan teman sekelas, ya Allah, tolonglah kami dalam belajar Al-Quran di kelas ini. Dan jadilah guru, karena itulah cara terbaik belajar, yaitu dengan mengajarkannya. Baik teman-teman yang Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita untuk membaca, memahami, mentadaburi, mengamalkan, menyebarkan, dan menghafal Al-Quran. Kita akhiri pelajaran kita. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.